Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sungguh menggoncang jagat politik negeri. Dalam putusannya, Majelis Hakim Tengku Oyong, Bakri, dan Domingus Silaban memutuskan Komisi Pemilihan Umum telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum KPU membayar ganti rugi 500 juta, menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari. Bahkan majelis juga memutuskan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para pihak mengajukan banding. Dalam bahasa hukum itu adalah writ perbar bir forat. Gugatan itu diajukan Partai Prima, diterima seutuhnya. Putusan ini memang luar biasa. Selain di luar kewenangan kompetensi pengadilan, putusan hakim itu bisa dianggap berlawanan dengan konstitusi. Karena tidak boleh ada kemudian istilah penghentian tahapan pemilu. Memang benar, dalam diksi itu tidak ada istilah penundaan pemilu, sebagaimana dikatakan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi dalam putusannya, Hakim memutuskan KPU tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu sejak putusan ini diucapkan. Logika itu tentunya sama saja dengan menghentikan proses dan memberikan waktu selama 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari. Itu berarti 14 Februari 2024 akan terlewati. Putusan itu bisa saja ditafsirkan sebagai penundaan pemilu. Putusan majelis itu sungguh tidak masuk akal. Memang akan lebih masuk akal kalau seandainya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu kemudian memerintahkan KPU untuk menerima partai politik Prima sebagai partai politik peserta pemilu, tapi tidak sampai kemudian memerintahkan penundaan pemilu atau penghentian tahapan pemilu. Karena memang tidak ada kewenangan dari pengadilan melakukan itu semua. Sehingga putusan yang lebih kompromistis, meskipun ini juga akan memicu perdebatan soal kompetensi peradilan, ya Partai Prima bisa saja kemudian diterima sebagai partai politik peserta pemilu, dan ini pasti akan menimbulkan juga protes dan kegoncangan, tetapi menghentikan tahapan pemilu itu lebih berbahaya. Ada beberapa hal yang mendasari betapa berbahayanya kalau putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dilaksanakan. Yang pertama adalah konstitusi telah menjelaskan dan telah menegaskan bahwa pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Artinya tahun 2024 harus dilaksanakan pemilu. Menghentikan tahapan pemilu bisa berakibat bahwa pemilu itu kemudian melewati tahun 2024. Yang kedua, masa jabatan Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin itu akan berakhir 20 Oktober 2024. Artinya setelah 20 Oktober 2024 akan terjadi kekosongan kekuasaan seandainya pemilu itu kemudian tidak bisa dilaksanakan atas perintah dari pengadilan. Dan situasi itu bisa memunculkan kekacauan. Sehingga memang tak ada jalan lain bagi KPU untuk mengajukan banding, meskipun Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu tidak bisa dieksekusi. KPU harus banding dan masyarakat sipil harus kemudian mengawasi proses itu. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini memang menimbulkan ketidakpastian. Setelah wacana-wacana politik yang dilemparkan oleh ketua umum partai politik soal penundaan pemilu, soal perpanjangan masa jabatan, dan beberapa hal lain, dan juga mobilisasi kepala daerah, kepala desa yang menghendaki perpanjangan masa jabatan, kini manuver itu dilakukan di
pengadilan. Sehingga sangat-sangat masuk akal kalau ada pendapat dari CSIS yang menyebutkan ada kelompok terorganisir yang memang merancang agar pemilu 14 Februari 2024 itu tidak bisa dilaksanakan. Kita sih berharap pimpinan-pimpinan partai politik ya melakukan pernyataan politik bersama dan menyatakan bahwa agenda pemilu 14 Februari 2024 tetap berjalan sesuai jadwal. Sejauh ini baru PDI Perjuangan yang menyatakan sikapnya yang tegas bahwa agenda pemilu tetap 14 Februari 2024. Tapi bagaimana dengan partai-partai politik lain? Pernyataan itu tentunya bisa mereda ketidakpastian di masyarakat dan menutup ruang kelompok-kelompok terorganisir yang memang punya tujuan untuk mengobok-obok pemilu 2024. Pemilu yang tinggal setahun lagi sebaiknya tidak diganggu dengan berbagai manuver-manuver politik, manuver-manuver hukum untuk tidak melaksanakan tahapan pemilu. Tapi sebaliknya KPU juga harus lebih bersikap bertanggung jawab, mempersiapkan banding secara lebih cermat, mempersiapkan saksi secara lebih baik, agar dibanding, di kasasi, KPU tetap bisa dimenangkan. Dan yang pasti pemilu 14 Februari 2024 harus tetap berjalan. KPU harus tetap menjaga kemandiriannya sebagai lembaga yang mandiri dan tidak terganggu dengan kekuatan-kekuatan politik yang akan menarik KPU ke kubu yang satu atau kubu yang lain. Sejarah memang mengatakan bahwa kekuasaan itu memang memabukkan. Kekuasaan itu rawan disalahgunakan. Terhadap kekuasaan yang meninabobokan itulah konstitusi melakukan pembatasan. Karena itulah segala ikhtiar untuk memperpanjang kekuasaan dimanapun itu tentunya merupakan pengingkaran terhadap kedaulatan dan juga bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi. Upaya banding harus terus dilakukan oleh KPU dan dikawal oleh masyarakat sipil agar musyawarah besar bangsa di 14 Februari 2024 bisa dilaksanakan. Langkah banding memang harus diambil, tetapi tetap butuh kewaspadaan bersama agar agenda bangsa ini kemudian tidak dikacaukan oleh yang memang kelompok-kelompok terorganisir yang menginginkan pemilu itu tidak bisa dilaksanakan.